Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Nur Rahman, semester 2, prodi PSP semester 2 Universitas Cordoba. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya yang dimana mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan, kemudian judulnya merupakan sistem bioblok budidaya ikan nila. Nah, di situ ada latar belakang bisa dibaca sendiri. Ya, kemudian kita lanjut. Rumusan masalah. Nah, jadi kedua dari rumusan masalah itu nanti saya akan jelaskan lebih lanjut cara budidaya dan pengelolaan, kemudian cara menentukan padat tebar. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke bab pembahasan yang dimana pengertian bioblok. Nah, bioblok ini berasal dari dua kata, yaitu bio dan berarti kehidupan, dan blok yang berarti gumpalan. Jadi bioblok ini dapat kita simpulkan merupakan gumpalan kehidupan. Nah, jadi pakan yang kita sudah berikan itu akan dihidupkan lagi dan itu akan dimakan kembali dengan ikan. Ya, di sini ada gambar bioblok, bisa dilihat sendiri. Kemudian cara budidaya. Nah, jadi budidaya bioblok ini ikan seperti nila memiliki banyak keuntungan selain adaptif terhadap perubahan iklim. Kemudian hewan tersebut bisa dikembangkan dengan teknik bioblok. Nah, salah satu hal yang penting dalam persiapan blok sebagai sumber bahan pakan tambahan bagi ikan. Nah, jadi sekecil apapun lahan yang kita miliki pada lahan kita, dengan cara kita membudidayakan ikan jenis sistem bioblok, kita bisa membudidayakan ikan. Nah, jadi tidak ada alasan lagi jika lahan kita kecil kemudian tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, ini cara alternatif bagi pembudidaya. Jadi sekecil apapun lahan yang kita miliki, dengan cara budidaya sistem bioblok kita bisa membudidayakannya. Dan kemudian lanjut. Nah, sebelum kita membudidayakan ikan atau alangkah baiknya kita mengelola air atau media tempat budidaya ikan tersebut. Nah, di situ ada siapkan bahan dan racikan. Nah, racikannya itu ada berupa, di situ ada garam krosok 1 kg per meter kubik, kemudian kapur dolomit atau kapur pertanian ya 50 gram per meter kubik, kemudian molase sebanyak 100 ml per meter kubik. Molase ini terbuat dari gula merah ya, gula merah yang dipanaskan. Nah, itu akan menjadi molase. Kemudian ada juga probiotik. Probiotik ini jika bagi perikanan itu biasa digunakan E4 perikanan gitu kan, E4 perikanan bisa dijual-jual di toko-toko perikanan gitu. Ada juga probiotik bubuk yang bisa kita pesan melalui toko-toko online lainnya. Kemudian lanjut. Sini 2, perhatikan kualitas air. Nah, kualitas air ini sangat penting dalam budidaya. Jika kita tidak memperhatikan kualitas air, maka budidaya akan sia-sia. Nah, akan jadi semua ikan yang kita budidayakan itu akan mati jika tidak memperhatikan kualitas airnya. Jika kualitas airnya turun secara drastis, maka ikan akan mati. Nah, itu perlu kita memperhatikan kualitas air pada media pembudidayaan ikan nila kita. Baik, kita lanjut. Nah, pilih bibit nila yang unggul. Nah, teman-teman juga perlu memperhatikan jenis bibit yang unggul itu kayak gimana. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan jika membeli bibit, jika jika lendirnya berkurang, alangkah baiknya jangan diambil, gitu kan. Nah, karena lendir yang paling inti daripada ikan. Nah, jika lendirnya berkurang, maka pertumbuhannya juga kurang baik dan bisa jadi akan terserang jamur pada ikan kita. Nah, jadi kita memilih bibit itu harus benar-benar teliti dan kita benar memastikan lendirnya itu masih banyak dan masih baik gitu. Dan lanjut. Nah, perhatikan perawatan sehari-hari. Nah, apabila kita sudah membudidayakan ikan apapun jenisnya, itu perlu memperhatikan perawatannya sehari-hari. Kita memberi pakan, kemudian kita memperhatikan apa penyakitnya, dan penyakitnya itu bisa kita antisipasikan gitu kan. Nah, jika kita tidak memperhatikan dari sisi tersebut, maka budidaya kita bisa kita anggap gagal gitu. Nah, jadi apapun yang kita budidaya atau kita pelihara, alangkah baiknya kita memperhatikan atau merawat biota kita sehari-hari gitu kan. Nah, entah itu bisa terjadi terserang penyakit dan
penyakit tersebut bisa kita atasi secepatnya supaya tidak menyebar ke seluruh teman-teman ikannya itu gitu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada cara penentukan padat tebar. Jadi padat tebar ini sangat penting dalam budidaya ikan. Jika padat tebarnya banyak, kemudian ruang geraknya sempit, maka tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi di sini ada cara menentukan padat tebarnya. Nah, di situ sudah saya memberikan contoh yang dimana diameter kolamnya 4 diameter, kemudian tinggi kolam 1,2 meter dan ketinggian air 1 meter. Nah, jadi kita ambil dari ketinggian air. Nah, jadi rumusnya ada di sini, rumus volume air 3,14. Nah, jadi angka 3,14 ini merupakan angka-angka yang sudah mutlak dalam buku. Nah, baik, 3,14 dikali dengan jari-jari, dikali dengan jari-jari, dikali dengan tinggi. Nah, jadi 3,14 dikali dengan 2, dikali lagi dengan 2 karena diameter 4 kita gunakan. Nah, kemudian kita kali dengan tinggi airnya tadi yaitu 1 meter. Nah, itu akan mencapai 12,56 meter kubik. Nah, sementara bibit yang ideal kita tebar itu adalah 50 ekor per meter kubiknya. Jadi 50 ekor itu kita kali dengan 12,56 hasil volume air tadi. Nah, itu kita kali ke 12,56 dikali dengan 50 ekor per meter kubik itu akan mencapai 628 ekor kita dapat tebar. Jadi jika lebih dari 628 ekor itu tidak diperbolehkan ya, karena ruang gerak, karena ruang atau diameternya kecil, otomatis penebarannya juga kecil. Nah, jadi untuk penebarannya itu 50 sampai 100 ekor ya. Jadi saya menggunakan 50 aja biar lebih ideal gitu kan. Baik. Ya, demikian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.